Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah perayaan Natal Gereja Reformasi Indonesia akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Prosesi pendeta dan penatua. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Allah. Pertolongan kita dalam ibadah Natal ini hanyalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beribadalah kepadanya dengan segenap hati. Salam bagimu sekalian yang dipanggil dan diberkatinya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh berada di tempat ini, kami boleh beribadah bersama-sama. Hari Natal telah tiba. Banyak hal persiapan-persiapan yang telah kami lakukan selama ini untuk menyambut Natal. Kadangkala kesibukan-kesibukan kami lakukan untuk kepentingan diri kami sendiri. Bahkan kadang kami membungkus dengan alasan untuk pelayanan. Tapi sungguhkah hati kami terbuka untuk menyambut kedatangan bayi yang kudus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup pribadi. Kiranya ya Tuhan, melalui ibadah Natal pada hari ini, kami boleh diingatkan kembali. Kami boleh menyadari sesungguhnya siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh makin mengerti lagi akan keberadaan kami dan juga akan apa yang telah kami lakukan selama ini. Apakah kami sungguh-sungguh berharap dan menaruh harap kami kepada Tuhan, atau kami hanya berharap hanya kepada kepentingan diri kami sendiri, kepada kemampuan diri kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau melalui firman-Mu pada hari ini, kami boleh diingatkan kembali bahwa kami ini adalah hidup untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan kebenaran-Mu. Dan kiranya apapun yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Karena kami tahu itu boleh berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi setiap mereka yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan di dalam apapun yang mereka lakukan. Dan terlebih lagi kami mau menyerahkan setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini, supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan makna dan Natal yang sesungguhnya, yang boleh memberikan damai dan sukacita di hati kami. Dan kami mengerti dan menyadari bahwa damai dan sukacita bukan berarti kehidupan kami akan mulus-mulus atau kehidupan kami akan tanpa persoalan. Tapi kami boleh melihat di dalam kesulitan dan persoalan yang kami hadapi, yang kadang-kala mustahil buat kami ya Tuhan untuk kami boleh lalui. Tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kami berharap kepada Tuhan sesungguhnya. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Natal, taburkan kasih di hidupku. Kau bangkitkan senyum manisku. Kau hiasi jiwaku dengan sukacitamu. Kau ukirkan makna di hatiku. Natal, kehadiranmu menyejukkan mereka yang resah, menenangkan mereka yang gelisah, mendamaikan mereka yang marah, menyembuhkan mereka yang terluka parah, menggantikan dengan sukacita yang indah. Natal, kini kau hadir kembali. Setelah 1 tahun kami menanti, membawa sukacita surgawi. Damai, sebuah perayaan yang penuh arti. Terima kasih Natal yang suci. Kehadiranmu selalu memberkati. Mari kita bersuka cita memuji Dia, merayakan kelahiran
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Siarkan di gunung, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Mari kita nyatakan sukacita kita. Hai dunia, gembiralah, terimalah Tuhan di setiap hati kita. Sambut Dia, Sang Raja Damai. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature. Katakan puja di dalam penuh sukacita. Hai dunia, gembira. Hai dunia, gembiralah, dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerah, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Haleluya, besar anugerahnya. Luar biasa, besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terus memuji Tuhan kita. Seperti bala tentara sorga yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyembah Dia, sambut Sang Raja mulia. Kita boleh saling berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Kita terus bersukacita, kita sambut Sang Raja kita. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Mari kita sambut Sang Raja, sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia,
selamanya sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Marilah kita mempersembahkan hati kita hanya untuk kemuliaan. Melihat bintangnya, datang orang Majus menghantar emas kemenyandarmu. Marilah kita persembahkan hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Mari kita datang sembah dan memuji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah hati kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia Tuhanmu. Jemaat dipersilakan untuk duduk.
Kisah Natal, kisah yang penuh kemustahilan. Bayi Yesus dilahirkan dari perawan Maria, dibaringkan dalam palungan sederhana. Namun dalam kerendahan kita temukan keselamatan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Dialah yang disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir bagi setiap kita. Mari kita membuka hati kita, menerima Dia, menyambut kehadirannya. Sambutlah Dia, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, Lambang pemerintahan, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. seorang anak lahir bagi setiap kita. Maukah kita membuka hati kita untuk menerima Dia? Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintah di atas
bangganya kami ya Tuhan, para pemuja-Mu. Tuhan yang boleh kami kenal melalui putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang berinkarnasi. Betapa kami kagum karena cara Engkau datang ke dunia melampaui akal dan pikiran yang disebut dengan kemustahilan. Lebih dari 700 tahun sebelum Engkau datang, kedatangan Engkau sudah dinubuatkan sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Engkau dan hanya Engkaulah yang layak menyandang nama-nama yang begitu ilahiyah. Nama-nama yang menyatakan akan karakteristik ilahi. Karena itu ya Tuhan, kami berhimpun di rumah-Mu yang kudus, beribadah mengingat akan peristiwa yang mustahil terjadi, bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ciptaan. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Dan biarlah kami boleh semakin mendalami akan kebenaran firman Tuhan, kemustahilan-kemustahilan yang terjadi di sekitar peristiwa Natal. Dan biarlah melaluinya kami bukan hanya tambah tahu, tetapi kami tambah cinta akan Tuhan. Dan kami boleh menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan kendali hidup kami, kendali hati dan pikiran kami ke dalam terang kuasa Kristus melalui Roh yang Kudus. Pakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam keterbatasannya. Biarlah baik hamba yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan sama-sama diberkati dan dikuatkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat Natal bagi kita sekalian. Tidak terasa ya, baru tahun kemarin Natalan, tahu-tahu udah Natal lagi. Ya, apalagi panitia yang sudah bekerja keras beberapa bulan terakhir untuk mempersiapkan segala sesuatu berjalan dengan baik. Baik, hari ini temanya adalah tema puncak, tema utamanya adalah Natal penuh kemustahilan. Dan kita sudah menjalani rally Natal dan hari ini membahas yang terakhir tentang para Majus menyembah Yesus. Tanggal 10 kita sudah membahas bagaimana perawan yang mengandung. Perawan kok bisa mengandung? Mustahil. Namun itulah yang terjadi. Cara Tuhan begitu unik. Di satu sisi dia berbeda dari semua yang lain. Ya, berbeda cara hamilnya. Namun juga ada sama. Yaitu mengikuti proses dari janin dikandung 9 bulan sampai lahir ke dunia. Bahkan sampai besar. Belajar dan lain sebagainya dijalani oleh Yesus Kristus mulai dari bayi. Hanya agar tidak terkena pengaruh dosa dari Adam, dari sejak manusia pertama, maka Yesus harus lahir atau dari janin dengan cara yang berbeda dengan janin manapun yang pernah ada dan yang akan ada. Tidak akan pernah ada lagi yang sama. Lalu di tanggal 17 kita membahas bagaimana suami istri yang sah, Yusuf dan Maria, ketika mereka sudah diberitahu oleh rencana Tuhan akan Maria yang sudah hamil dan Yusuf diperintahkan untuk menikahi Maria yang sudah mengandung, maka Yusuf memilih untuk taat. Dan bukan hanya di situ, selama mereka hidup sebagai suami istri dan kitab suci mencatat sampai Maria melahirkan anaknya yang pertama itu. The firstborn child. Mereka dikatakan tidak bersetubuh sebagaimana layaknya seorang suami dan istri yang hidup di dalam pernikahan yang legal yang diberkati Tuhan. Namun mereka memilih untuk tidak bercampur hidup sebagai suami istri sampai Yesus lahir. Ini juga sebuah kemustahilan. Bukankah seksualitas adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan pernikahan
Dan hanya orang yang menikah yang diberkati Tuhan, yang diizinkan Tuhan untuk melakukan hubungan seksual yang diberkati oleh Tuhan. Namun mereka memilih untuk taat, mereka tidak melakukan hubungan suami istri demi apa? Demi melaksanakan kehendak yang lebih tinggi, kehendak Tuhan sampai Yesus dilahirkan sebagai bayi Natal. Luar biasa. Mereka meletakkan haknya, ya. Demi apa? Demi tujuan yang lebih mulia, yang jauh lebih tinggi, ya. Walaupun sebenarnya kalau mau dilakukan itu sah-sah saja. Karena apa? Karena namanya juga suami istri, ya. Namanya juga suami istri. Tetapi itulah Yusuf dan Maria melakukan hal yang mustahil. Bukan karena mereka tidak normal, ya, tetapi mereka memilih untuk taat. Dan tadi malam kita juga belajar bagaimana seorang wanita, seorang gadis desa, orang biasa dipilih oleh Tuhan, dipakai rahimnya untuk mengandung Tuhan yang berinkarnasi, yaitu Maria. Karena itu begitu dihormati, dipanggil dengan istilah khusus Bunda Maria. Dan hari ini kita membahas tentang para Majus. Ya, kita akan mendasarkan dari satu bagian firman Tuhan, hanya ada satu bagian di Alkitab yang membahas tentang orang Majus. Dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan membaca perlahan-lahan dan kita semua boleh melihat yang ada di layar. Demikian sabda firman Tuhan di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kisah mengenai orang Majus hanya ada di dalam catatan Injil Matius. Dan kata-kata Majus setelah itu tidak lagi muncul di kitab suci. Dalam arti kisah tentang orang-orang ini. Ya, orang-orang ini lalu kemana, lalu bagaimana, tidak ada lagi kelanjutan ceritanya. Mereka muncul dalam satu peristiwa ketika mereka melintasi negeri yang jauh, ya bahasa aslinya dikatakan dari matahari terbit, yaitu diterjemahkan dari timur. Ya, tentu matahari terbit di timur. Maka ini negeri dari timur. Sehingga catatan mengenai orang Majus sangat sulit ditemukan, sehingga perlu ditelusuri mulai dari tradisi, catatan tradisi gereja, ya tradisi gereja yang kuno, dan termasuk juga dengan catatan dari luar Alkitab. Ada apa di negeri dari timur itu? Siapa orang-orang Majus ini? Ya, orang-orang Majus. Karena ini istilah yang cukup asing, apalagi di dalam dunia keyahudian, ya mereka sebenarnya asing dengan kata Majus. Begitu juga dengan orang Kristen. Ya, kita tidak tahu orang Majus itu bagaimana sebenarnya. Ya karena catatan Alkitab sangat terbatas tentang orang-orang Majus. Karena itu di dalam terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris pun ada beberapa terjemahan berbeda, setidaknya 2. Ya, ada yang menerjemahkan dengan kata wise man, ya orang bijak, bukan orang pinter, ya orang bijak, orang-orang bijak, wise man, ya mereka dianggap sebagai orang-orang yang berpengetahuan. Kalau nggak berpengetahuan, mereka nggak tahu ada raja besar yang telah lahir dengan melihat petunjuk bintang. Nah, ini menarik, ya dengan petunjuk bintang, kok tahu apa yang terjadi di dunia ini, bahwa ada tanda-tanda alam yang menyertai kelahiran Yesus Kristus. Dan tanda-tanda alam itu tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi yang memiliki kitab suci, yang memiliki catatan akan nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Lebih dari 300 nubuatan yang spesifik membicarakan tentang pribadi Yesus Kristus. Baik kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya. Ya, tentang Yesus Kristus, whole package. Ya, lebih dari 300 nubuatan. Dan baru saja yang kita baca tadi, salah satu nubuatan. Tempat lahirnya sudah dinubuatkan, yaitu di Bethlehem. Nah, jadi siapa orang-orang Majus ini? Ya, yang pasti tadi diterjemahkan wise man. Yang kedua, demi menghindari kesalahpahaman, maka ditafsirkan pakai bahasa aslinya itu magoi, ya kata jamak dari magos, ya. Jadi dibiarkan katanya karena nggak mudah menafsirkannya dengan satu kata yang bahasanya beda, ya. Maka jadi kata magos, ya atau magoi, ya magoi. Nah dari kata itu juga nanti berkembang jadi istilah magic dan magician. Ya tetapi itu udah lebih jauh lagi artinya. Yang pasti diketahui bahwa mereka ini orang-orang akademik. Ya, mereka mengerti tanda-tanda alam. Mereka mempelajari, meneliti, ya, dan membuatnya satu ilmu pengetahuan. Ya, ilmu astronomi. Ya, memang di catatan kitab suci juga ada kata itu dipakai juga bukan merujuk kepada orang Majusnya ya. Kata yang sama dirujuk kepada ahli-ahli nujum ya, yang ada di kitab Daniel, lalu yang ada di Kisah Rasul tentang orang ahli sihir itu juga pakai kata yang sama. Ya, tapi beda dengan orang Majus yang ini. Maka tidak bisa pasti betul-betul orang Majus itu siapa karena tidak lengkap catatan mengenai mereka. Yang pasti mereka adalah kaum intelektual, ya. Mereka orang-orang bijaksana yang berpengetahuan. Lalu mereka adalah orang-orang terpandang, ya. Orang-orang terpandang dan mereka orang yang punya jabatan.
punya harta kekayaan. Ya, kalau enggak bawa-bawa emas buat persembahan. Ya, bawa emas buat persembahan itu karena mereka punya banyak. Ya, beda misalnya sekarang, wah yang penting fashion, emas, wah cincin, tapi bukan emas, gold plated, ya 2 tahun kabur lagi, dipoles lagi, biar kayak emas, ya, atau emas campur tipis-tipis. Zaman waktu itu belum ada sistem-sistem begitu. Kalau emas ya emas, bisa koin, bisa batang, ya emas yang murni. Maka ini seperti satu gambaran kontras, ya berita Natal pertama kepada gembala, ya yang kelompok yang begitu marginal, ya tapi mereka orang Israel, ya mereka orang miskin secara ekonomi, mereka tidak terpandang, mereka tidak berpengetahuan, lalu mereka seringkali terkena suap, gampang dibayar. Karena itu kesaksian gembala tidak dianggap sah di pengadilan. Karena dianggap nggak jelas mereka. Satu, nggak terdidik, mungkin lupa. Ya, nggak bisa menyampaikan dengan tepat. Lalu gampang dibayar orang, nanti dia berbicara yang berbeda. Maka kesaksiannya tidak dianggap sah. Nah, kontras dengan orang Majus. Kontras. Ya, jadi seperti langit dan bumi. Tetapi orang Majus ini, walaupun mereka orang yang bijaksana, orang yang punya banyak pengetahuan, orang yang berkuasa, ada terjemahan yang mengatakan mereka itu imam. Ya, imam di kepercayaannya. Ada yang mengaitkannya dengan ajaran Zoroastrianisme. Ya, pendeta Zoroaster katanya, orang Majus. Walaupun mereka pendeta Zoroaster, mau ngapain mereka datang? Ya, mau ngapain datang ke melihat bayi Yesus jauh-jauh? Ini bukan antar kota, antar provinsi lagi, ya. Ini antar negara jauh, ya. Dan nggak naik bis, nggak naik pesawat. Kebanyakan gambar hampir semua mereka naik kendaraan di padang gurun itu, ya. Ya naik onta, kebanyakan lukisan-lukisan yang ada. Ya hampir semua lukisan menunjukkan mereka punya tunggangan. Kalau sekarang naik mobil lah dibilang, mereka nggak berjalan kaki karena mereka orang yang mapan secara ekonomi. Ini adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena mereka tidak punya Taurat, ya. Mereka tidak punya Taurat. Dan ketika melihat fenomena alam, bintang, wah ini beda nih bintangnya nih. Wah ini pasti sesuatu tanda yang besar, ya. Dan mereka aja juga terjemahan lain mentafsirkan mereka adalah raja juga. Makanya ada dibilang 3 raja, ya disebutkan sebagai 3 raja. Atau ada yang bilang 3 bangsawan. Ya. Mereka luar biasa. Mereka bayar harga. Perjalanan yang jauh. Mau lihat, dan bukan cuma mau lihat. Mau mencari dengan susah payah, mencari dengan teliti. Ya, beda zaman sekarang. Sherlock dong, gitu kan. Ya kalau zaman itu nggak ada Sherlock-Sherlockan. Mereka lihat tanda pun dilihat nggak mungkin pas lokasinya di koordinat tertentu. Enggak, mereka cari, makanya mereka tanya-tanya. Ya, di mana Raja Yahudi itu? Kami lihat bintangnya, kami ikuti tandanya, tapi persisnya di mana ya nggak tahu. Ya, nggak tahu. Jadi mereka ini luar biasa. Ya, kurang terlalu jelas, tapi apa yang dikerjakannya jelas. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kita statusnya jelas, kerjanya jelas, cuman yang kita kerjakan gak jelas. Kita jelas orang Kristen, periksa aja KTP saya, ya. Tapi belum tentu kehidupan kita jelas, ya kan? Ini luar biasa. Maka kita belajar dari orang Majus. Nah, kapan orang Majus itu berjumpa dengan bayi Yesus? Ini yang paling banyak disalahpahami. Bertahun-tahun termasuk oleh saya ketika saya sekolah minggu. Kadang dapat stiker, dapat pembatas Alkitab macam-macam. Ada gambarnya itu orang Majus ketemu sama gembala. Ya, kalian udah nyampe duluan ya? Iya, oh sorry kami agak jauh rumahnya. Ya, mereka nggak ketemu. Ya, kalaupun ketemu bukan gembala yang melihat Yesus, ketemu gembala-gembala di sepanjang perjalanan. Karena beda rentang waktunya itu jauh. Pada malam Natal hanya gembala yang berjumpa langsung dengan Yesus yang baru lahir. Sedangkan orang-orang Majus
ketika mereka melihat tanda alam, mereka lihat bintang yang berbeda di langit, mereka tahu ini tanda kelahiran raja yang besar. Mari kita cari tahu, mari kita datang. Mereka meneliti, mereka mencari tahu, mereka bertanya ke sana dan kemari. Ya, jadi mereka berjalan itu lama, ya, lama. Ya. Sebuah penafsiran yang sangat logik, ya, menganggap ketika orang Majus bertemu dengan Yesus, usia Yesus sudah di atas 1 tahun. Kenapa? Patokannya karena kalau kita baca perikop setelah ini, bagaimana Herodes mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi yang ada di kota itu yang berusia di bawah 2 tahun. Maka most likely usia Yesus ketika dijumpai oleh para Majus adalah lebih dari 1 tahun. Bukan lagi bayi yang sangat kecil. Ya, bukan lagi bayi yang baru lahir. Tetapi ada waktu. Hanya karena ya dari kecil mungkin melihat lukisan, melihat gambar dan lain sebagainya. Dan juga dikisahkan suka dibandingkan Matius dengan Lukas. Ya, di Matius ceritanya orang Majus, di Lukas ceritanya gembala. Dipikir ini waktu yang sama, padahal waktunya berbeda. Ya, maka jangan salah paham lagi bahwa peristiwa gembala adalah pada malam Natal. Sedangkan peristiwa orang Majus bertemu dengan Yesus dan orang tuanya jauh setelah itu. Ya, jauh setelah itu. Dari mana mereka datang? Tadi sudah dibilang. Dari timur. Ya, juga tidak disebutkan. Hanya memang banyak tafsiran yang paling banyak mengatakan berasal dari Persia. Ya, karena Persia juga itu ada berkembang agama Zoroastrianisme yang tadi mereka menyembah api dan mereka sangat mempelajari ilmu perbintangan. Bukan hanya astronomi tetapi juga astrologi. Ya, astrologi. Jadi mereka membaca tanda-tanda alam. Ya. Dari sanalah mereka. Nah, nama mereka siapa? Sebenarnya tidak ada yang tahu. Ya, karena waktu itu kenalan nggak langsung minta nama, ya, minta alamat, nomor WA, yang nggak ada. Ya, mereka hanya datang lalu pergi. Alkitab tidak mencatat. Tetapi memang di dalam tradisi, terutama dari tradisi kekristenan Barat, dikatakan nama mereka adalah Melkior, Gaspar, dan siapa satu lagi? Ya, ada 3 orang. Ya, ada saya catat. Baltasar, ya. Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Ya, ada 3 orang. Apakah itu namanya? Kalau dari tradisi yang lain lagi, namanya lain lagi. Ya, namanya lain lagi. Karena memang banyak gitu tradisi mencoba membuat kisah untuk menjelaskan apa yang tidak dijelaskan di kitab suci. Ya, maka namanya itu dibilang. Apakah benar itu? Ya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tapi diberi nama ya bisa-bisa saja supaya ceritanya bisa lebih lengkap. Ya, ceritanya bisa lebih lengkap. Yang pasti itu orang-orang Majus ada, ya, datang kepada Yesus. Berapa? Nah, di kitab suci juga yang tadi sudah kita baca gamblang, enggak ada disebutkan. Dibilang wise man, man-nya M-E-N. Ya, dalam bahasa asli dibilang magoi, jamak. Jamak artinya lebih dari 1. Tapi hampir semua penafsiran mengatakan orangnya 3. Ya, sebenarnya itu karena yang dibawa ada 3 jenis. Ada emas, ada kemenyan, ada mur. Ya, terjemahan Alkitab baru bilangnya dupa. Emas, dupa, dan mur. Maka mungkin logika sederhana pikir yang satu mungkin dagang emas kali ya, bawa emas. Yang satu tukang menyan, ya, bawa kemenyan. Yang satu tukang mur, bukan mur baut di toko material ya. Ini mur orang Timur Tengah punya. Ya, kalau orang Yahudi biasa untuk pembalseman jenazah, ya itu salah satu yang dipakai ingredientsnya adalah mur. Jadi bukan mur pasangannya baut, ya, beda. Nah, jumlahnya tidak disebutkan di kitab suci. Hanya memang kebanyakan orang bilangnya 3, ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau analisa secara kritis, nggak mungkin cuma 3 orang, ya, nggak mungkin cuma 3 orang, ya.
Dikasih emas juga bukan koin emas punya Antam itu yang 1 gram ya. Kalau bawanya banyak, satu orang gak akan mampu bawa. Gak akan mampu. Sedangkan Abraham aja naik ke gunung di kampungnya sendiri, bujangnya ikut. Ya kan? Bujang itu asisten, ajudan. Ini orang besar gak mungkin pergi gak ada ajudannya. Gak mungkin. Belum harus bawa logistik. Ya zaman waktu itu belum ada toko-toko di kiri kanan. Ya kan? Starling belum ada, rumah makan belum ada. Itu logistiknya harus banyak bawanya. Maka mungkin mereka pimpinannya 3 orang. Ya 3 pimpinan utama, 3 orang besar. Tetapi tentu ya ini lukisan abad yang lalu. Ya saya pikir bagus sekali lukisan ini. Ya menyiratkan bahwa banyak pasukannya di belakang. Ya banyak anak buahnya, anggotanya, pembawa logistik mungkin ada tabib di dalamnya. Ada ahli ini, ada ahli itu untuk mendukung perjalanan mereka. Ada diplomatnya pasti karena ini perjalanan antar negara. Wah, bahaya kalau dirampok bagaimana? Ya, kalau ditahan nggak boleh masuk bagaimana? Nah, jadi ini menunjukkan betapa orang Majus ini memang orang besar. Ya, kalau enggak levelnya sampai dipanggil oleh Raja Herodes, ya kan? Paling ya sama Pak RT, Pak RW, ya kesannya ya kelasnya lah. Enggak sampai raja, ya. Kalau orang obrolan di warung kopi, raja mah alah itu mah obrolan warung kopi, ya kan? Ini bisa jadi mereka levelnya ya level tinggi. Kalau mereka rohaniawan yang level paling tinggi. Ya kalau raja, mereka juga raja yang paling tinggi. Minimal mereka resmi utusan dari negaranya. Karena itu raja yang menghadapinya. Ya, raja yang menghadapinya. Dipanggil langsung oleh Herodes. Wah, ketika saya merenungkan ini luar biasa. Orang Majus ini pengorbanannya, waduh, kenal juga enggak. Ya, hanya melalui pengamatan dan mereka yakin bahwa ini tanda ada raja besar yang lahir. Siapa rajanya enggak tahu. Ya, maka mereka cari tahu. Ya, bisa jadi mereka meninggalkan keluarganya. Ya, meninggalkan keluarganya, pengorbanannya besar. Ya, padahal mereka tahu pergi ke sana itu beda server, ya kan? Kalau bahasa anak muda sekarang, pasti beda agama sama kita. Beda agama ngapain ya mau lahir ke bodoh amat, ya? Itu bagian mereka, itu agama mereka bukan agama kita. Tapi mereka tahu ini beda nih. Ya, ini raja bukan kaleng-kaleng. Sehingga membuat mereka rela melakukan perjalanan yang jauh yang nggak tahu berhasil atau nggak tahu ketemu atau nggak tahu mereka akan kembali dengan selamat atau tidak, ya, nggak tahu. Ini seperti perjalanan yang cukup apa istilahnya seperti perjudian, ya, belum tentu berhasil, tapi mereka taat, ya, mereka tekun. Maka di sini kita belajar bagaimana Tuhan berbicara melalui tanda alam, luar biasa, ya. Sebenarnya alam berkomunikasi dengan kita. Kalau kita peka, bukan ngobrol-ngobrol ya. Misalnya, ini udah polusinya luar biasa, banyak orang batuk, termasuk saya. Ya kita mau bodo amat ya. Wah makin kita polusi, wah nggak apa-apa biar makin ini, kita nggak peka. Alam itu udah ngasih tanda. Ya, hanya ada orang yang peka, ada yang tidak. Ada juga yang tahu tapi bodo amat. Ya. Orang Majus tidak bodo amat. Mereka melakukan bagiannya. Mereka sangat concern. Maka teladan dari para Majus ini ya bisa kita lihat tadi kontras antara orang Majus dengan para gembala. Secara ekonomi, secara status sosial, secara pendidikan beda. Ya, termasuk secara agama. Ya kalau kita bilang ini orang kafir, orang yang tidak mengerti kitab suci, orang yang gak baca Taurat, ya. Jadi kontras dengan para gembala. Kontras yang kedua orang Majus dengan Herodes, ya. Kalau mereka adalah petinggi, ya setidaknya mereka punya jabatan tinggi, mereka juga bagian dari kerajaan di daerah mereka atau mereka bagian dari imam besar di sistem keagamaan di negeri mereka. Ketika ada raja yang baru lahir, dia respect, dia hormat, dia menghargai orang lain. Apalagi
Ketika mereka menemukan itu, lah ini kok raja kok kayak gini modelnya. Ya, rumahnya bukan istana. Waktu itu juga waktu ketemu kan Injil belum dicatat. Ya, mereka belum melihat, oh keturunan Daud, oh keturunan, nggak tahu mereka. Nggak tahu. Injil baru ditulis puluhan tahun setelah Yesus naik ke surga. Ya, jadi mereka nggak baca Injil, nggak ngerti. Nubuatan nggak ngerti. Ketika melihat kenyataan, kok raja modelnya begini, dia nggak anggap remeh. Ya, ini salah lihat kita, berarti ini bintangnya nih salah nih jalannya nih. Ya, nggak gitu. Ya, mereka tahu ketika ditunjukkan di Bethlehem, mereka cari bagaimana mereka bisa memastikan. Alkitab juga tidak mencatat. Ya, memang ada bahasa yang sulit untuk dimengerti, dikatakan bintang itu mendahului mereka. Bagaimana mendahuluinya tidak dijelaskan. Ya, penafsiran juga macam-macam. Ya, kan nggak mungkin bintang jalan-jalan. Ya kan? Kalau jalan-jalan mungkin seluruh dunia akan ngelihat juga. Ya, tapi hanya orang Majus yang tahu. Ada yang bilang mungkin itu penglihatan diberikan khusus untuk orang Majus. Jadi kayak di center dari langit gitu ya, disorot. Set, mereka ngikutin, gak ada yang tahu. Alkitab tidak mencatatnya. Tetapi ketika mereka memastikan raja yang besar itu ternyata bayi yang mungil dari kelompok yang sederhana, walaupun memang garis keturunan raja, tetapi secara kasat mata ini gak ada tanda-tanda raja. Ya, walaupun namanya keren, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Immanuel serta kita. Kok modelnya begini ya? Ya, mereka nggak kecewa. Mereka bisa melihat melampaui fenomena-fenomena yang ada. Ini luar biasa. Ini kontras dengan Herodes. Ada raja yang baru lahir, langsung hatinya tidak terima. Siapa raja yang baru lahir? Berani-beraninya, ini berarti calon yang akan menjatuhkan tahta saya. Kok takut sama anak bayi? Ya, Herodes kan bukan umur 9 tahun. Herodes juga udah tua. Secara wajar saja bayi ini nunggu besar, bayi nunggu 30 tahun mungkin Herodes sudah mati. Ngapain dia takut ada bayi, raja yang baru lahir dalam rupa bayi? Ngapain takut? Secara alami juga dia udah akan lengser. Ya, memang waktu itu nggak pakai periode. Ya kan, bisa lama, bisa berperiode, bisa seumur hidup. Tetapi seumur hidupnya juga berapa lama sih? Ya, berapa lama? Toh dia juga akan lewat juga, nggak akan selama-lamanya hidup. Ngapain dia sibuk-sibuk? Ya, sudah dia iri, dia lagi merencanakan pembunuhan yang paling sadis. Belum pernah pembunuhan terjadi kepada bayi-bayi di satu kota. Ih, luar biasa. Saking takutnya kehilangan tahta, ya, dia bunuh bayi-bayi, nggak ngerti apa-apa. Coba kita bayangkan apa yang terjadi di malam-malam itu. Ketok-ketok, permisi Bapak Ibu, ada bayi di rumah. Oh ada, mana boleh dilihat? Ya, dipikir mau dikasih hadiah, ya, rupanya yang dikeluarkan bukan kado, pedang, iya kan? Waduh, kebayang nggak? Kalau langsung dieksekusi. Bukti, Pak Raja Herodes minta bukti bahwa kepalanya misalnya. Waduh, kepala dipajang. Gimana itu hati nggak menjerit, ya kan? Ibu-ibu mana nggak meraung-raung, bapak-bapak yang sedih, ya itu, waduh. Maka beda sekali sikap antara para Majus dan Herodes. Ini sama-sama level atas nih, secara kekuasaan, secara politik, secara ekonomi. Tapi yang satu datang menyembah Yesus. Yang satu mencari Yesus untuk dibunuh. Ya, maka syukur karena rencana Tuhan mau menyelamatkan manusia, memang Yesus dapat privilege. Ya, karena privilege itu ada. Ya, khususnya dalam peristiwa bayi Yesus. Maka Tuhan intervensi melalui mimpi. Kasih mimpi orang tuanya. Ya, dibilang bawa anak itu. Akhirnya Yesus dilarikan ke Mesir sebelum bayi-bayi di Bethlehem dibunuh. Ya, sebelum terjadi pembantaian bayi besar-besaran, Yesus sudah diungsikan
ke Mesir sampai Raja Herodes mati. Itu pun gak lama kok, cuma berapa tahun aja. Ya, ngapain takut kan? Bingung kita. Hanya berapa tahun kemudian udah mati Raja Herodes. Ngapain takut? Ada bayi yang baru lahir. Walaupun mungkin kedepannya berpotensi jadi raja. Ya. Jadi mereka berani bayar harga. Bukan hanya bayar harga. Mereka bawa persembahan. Bawa persembahan. Padahal mereka gak pernah diajarin tentang persembahan. Sama imam-imam bait Allah. Orang agama aja beda kok. Ya. Tapi mereka tahu, datang kepada raja yang besar yang belum pernah ada tanda seperti ini. Mereka datang, gak pantas kita datang begitu saja. Maka mereka membawa persembahan. Enggak dikasih tahu berapa banyak. Emasnya berapa gram, berapa karat, enggak dikasih tahu. Ya, bisa jadi sekarung, bisa jadi. Ya, lalu kemenyannya berapa banyak. Lalu apakah satu orang cuma bawa emas saja atau mereka mix, ada bawa emas juga, bawa kemenyan, bawa mur, masing-masing bawa sebagian-sebagian, juga tidak dijelaskan di kitab suci. Ya, bisa jadi tadi satu rombongan bawanya masing-masing. Ada yang cuma bawa emas saja, ada bawa kemenyan aja, ada bawa mur aja. Kalau saya yang bawa kemenyan seneng, ya, harganya nggak seberapa dibanding emas, iya kan? Yang bawa emas, waduh, kalah banyak saya nih, iya, misalnya. Tapi enggak, ketika orang mencintai Tuhan, ketika orang tahu ada nilai yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berharga, maka orang gak hitung-hitungan. Saya yakin walaupun misalnya hanya satu rombongan, satu majus dan pasukannya dan pengikut yang bawa emas, dia gak rasa rugi. Ya. Dan yang memberikan kemenyan atau mur juga gak merasa rendah. Mungkin kemampuannya hanya segitu. Ya. Jadi bukan berapa, tapi soal bagaimana sikap hati kita ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, itu yang paling penting, ya. Tapi jangan yang penting hati, ya. Maka jangan kasih banyak-banyak untuk Tuhan, ya. Tuhan kan nggak kaya kalau saya sumbang, memang. Tuhan juga nggak miskin kalau saya nggak kasih, memang, ya. Tapi pengorbanan, pemberian, persembahan adalah salah satu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Orang memberi belum tentu karena kasih, tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Maka kita refleksi, kita renungkan kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Tentu persembahan tidak melulu soal materi, ya, tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu hidup kita, totalitas kita dari Senin sampai Sabtu, bukan hanya hari Minggu. Ya, ini juga Pak, ini hari Senin loh, saya ke gereja loh. Iya, ini karena tanggal 25. Ya, oh tanggal 25-nya hari Minggu, hari Senin gak ke gereja kita kan? Iya. Ini kan hari Senin tanggal 25. Saya tanggal 2 hari Senin ke gereja Pak. Iya. Ya, pas kebetulan hari Natal jatuh di hari Senin. Ya. Karena kalaupun kita memberikan, katakanlah secara nominal banyak, tetapi kalau hati kita jauh daripada Tuhan, bibir kita tidak mengucapkan yang memuliakan Tuhan, ya firman Tuhan dengan tegas, ya, mengatakan tanpa tedeng aling-aling. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Aku muak dengan persembahan-persembahanmu. Katakan, wah, yang hitung-hitungan ini langsung seneng. Tuhan muak, ya udah, gak jadi. Orang udah mau ngasih, Tuhan muak duluan. Ya muntahin aja biar lega misalnya. Enggak gitu ya. Maka kita belajar dari orang Majus. Bukan orang percaya, tidak punya kitab Taurat, ya, tidak belajar firman Tuhan. Memang ada tafsiran yang bilang mungkin saja mereka dengar ceritanya. Orang Israel kan pernah dibuang ke Babel. Mungkin ada cerita turun-temurun di sana ke tetangga-tetangganya orang Israel waktu di pembuangan. Lalu kan orang Babel dikalahkan oleh orang kerajaan Media Persia. Ya, yang diduga adalah orang Majus dari Persia. Mungkin ada cerita yang turun-temurun di sana. Ada konon kabarnya, ada Mesias yang akan lahir. Mesias itu apaan sih? Raja. Raja apa? Pokoknya raja keren dah. Ya, ada tafsiran yang mengatakan gitu dan juga tidak tahu karena tidak dicatat di kitab suci. Tapi fakta bagaimana orang Majus mengambil tindakan, bukan cuma tambah, oh gitu ya, oh iya ya, tambah pinter saya, dapat bahan satu kelas kuliah. Enggak,
ya, sampai kepada tindakan nyata. Mereka menjalani perjalanan yang panjang. Bahkan sangat mungkin mereka mati di perjalanan, ya. Dan bahkan mereka tahu akhirnya mereka cari jalan lain. Atas juga petunjuk, mimpi lagi, ya. Dikasih tahu, jangan lagi ketemu Herodes. Kamu pulang dari jalan lain. Mereka cari jalur alternatif. Pulang ke negerinya. Mereka luar biasa, taat banget, ya. Taat banget. Dan juga tidak dijelaskan Alkitab. Apakah lalu mereka menjadi percaya kepada Tuhan, memberitakan Injil? Enggak dijelaskan. Sangat mungkin tidak jadi murid Tuhan. Hanya mereka mengakui bahwa ini raja yang paling luar biasa. Ya, seperti kalimat, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Bukan berarti seluruh dunia jadi Kristen. Ya, orang akan ngaku, memang Yesus itu Tuhan, luar biasa. Ketika nanti Yesus datang di akhir zaman, semua lidah akan mengaku. Emang Tuhan dia ternyata ya, waduh saya nggak percaya selama ini. Ya, semua lutut akan bertelut tunduk, bukan berarti langsung jadi muridnya, enggak. Tapi enggak terbantahkan, tidak bisa terbantahkan ketika Yesus datang sebagai raja. Ya, kedatangannya yang kedua. Maka kita bersyukur, kita beriman kepadanya. Hanya tidak cukup hanya beriman, ya. Tapi kita harus taat kepada Tuhan. Sebagaimana orang-orang Majus, ya. Mereka bayar harga, mereka melakukan upaya yang tidak sebentar. Itu bisa berbulan-bulan lamanya karena sekalian tanya-tanya di mana. Ada tahu nggak raja Yahudi yang baru dilahirkan itu, ya. Mereka nggak tahu lokasi persisnya, tapi mereka melakukan semua yang mereka bisa sampai kepada tujuannya. Wah, ini luar biasa, ya. Orang yang tidak pernah baca Alkitab aja bisa begitu, mencari bayi Natal, mencari Yesus Juru Selamat sampai kepada tujuannya. Bagaimana dengan kita? Ya, sebenarnya Tuhan menyelamatkan kita juga. Kita harusnya mikir dan saya yakin kita semua punya pikiran yang sama. Sebetulnya saya ini siapa sih? Kok Tuhan mau selamatin? Iya kan? Kita nggak pantas. Kalau kita mau jujur, nggak ada kita yang layak diselamatkan. Kita nggak jujur juga nggak layak, lebih nggak layak lagi diselamatkan. Ya, tapi Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita. Luar biasa. Mari kita belajar dari teladan para Majus. Sebelum saya menutup, saya mau membaca satu puisi. Dari kemarin puisi melulu. Ya, tadi WL juga puisi, ya. Untung saya juga mempersiapkan puisi, ya. Jarang-jarang saya bikin puisi, makanya ini juga puisi istri, ya. Langkahmu, ini tentang orang Majus ya. Langkahmu langkah pasti menuju bayi suci. Arahmu terus mengikuti bintang yang berseri. Tak kau hiraukan malam, petang ataupun pagi. Tak merasa lelah dan tak pernah berhenti. Meski ancaman Raja Herodes bisa saja membuatmu mati. Namun semangatmu adalah hidup kekal abadi. Tekadmu kuat, sekuat baja besi. Pantang mundur, rela mengorbankan diri. Tak pernah menyerah dan terus berani. Meski badai datang menghalangi atau kejahatan bisa merintangi. Engkau tak pernah peduli. Bagimu bayi suci jauh lebih berarti daripada hidupmu sendiri. Kini engkau telah menemukan bayi suci yang selama ini kau cari. Emas, kemenyan, dan mur pun kau bawa dalam peti. Semua kau persembahkan dengan tulus hati. Nampak wajahmu berseri-seri karena engkau telah menemukan hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ketika Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, biarlah kami terus merenungkannya di dalam diri kami, agar Natal bukan sekadar selebrasi, tetapi ada makna yang jauh lebih dalam.
masuk sampai kepada intisari. Tolong kami ya Tuhan, untuk mengingat betapa agungnya, betapa ajaibnya peristiwa Natal. Sesuatu yang mustahil Tuhan jadikan mungkin untuk terjadi karena Tuhan Maha Kuasa. Dan biarlah kami boleh menikmatinya dan untuk kemudian membagikannya. Membagikan berita ini, berita yang penting ini. Ada banyak orang yang membutuhkan juru selamat. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan. Ada banyak orang yang merasa hidupnya suram, bahkan lebih gelap daripada kegelapan malam. Ada orang yang putus asa, merasa tak ada lagi masa depan, tak ada lagi harapan. Tetapi biarlah berita Natal ini kembali menghidupkan semangat-semangat yang telah padam. Menyambung iman yang telah patah. Sehingga Natal boleh benar-benar menguatkan iman kami. Dan juga mengobarkan semangat untuk pekabaran Injil sampai sepanjang usia kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Sebagaimana orang Majus datang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur kepada Sang Bayi Natal, demikian kita sepatutnya lah mempersembahkan segenap hati kita dan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik sambil menaikkan pujian dari pulau dan benua. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan.
kami berterima kasih Tuhan untuk Natal yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan Natal di hari Natal ini Tuhan. Kau telah memberikan kabar baik kepada kami, untuk kami boleh terus belajar seperti orang Majus ya Tuhan, yang mencari Engkau untuk datang mempersembahkan apa yang mereka miliki. Demikian juga dengan kami Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh memberikan apa yang kami miliki, apa yang paling berharga dari hidup kami Tuhan. Karena Engkau datang ke dunia untuk menebus kami yang berdosa ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, di Natal ini kami mengumpulkan persembahan kami, bukan karena dari kekayaan kami, bukan karena kami hebat atau kami memiliki segalanya Tuhan, melainkan kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kami terlebih dahulu, Engkau telah curahkan segala kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Untuk itu kami mau bersyukur, mempersembahkan apa yang ada pada kami Tuhan. Bukan hanya materi kami Tuhan, terlebih daripada itu hidup kami, boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk petugas yang telah ditunjuk untuk mengelola persembahan kami ini. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh dipakai dan berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati segala kegiatan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan lebih lagi dan lebih lagi daripada hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Natal adalah saat di mana kita merenungkan dan belajar bersikap rendah hati di hadapan Allah. Siapapun kita, sehebat, sepandai apapun kita, sekaya apapun kita, lepaskan semua itu di hadapan Allah. Mari kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaannya, seperti orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur dan menyembah Allah, Sang Raja di atas segala raja. Indah mulia, bahagia penuh ketika kita bersandarkan dengan lengan yang kekal, hidup dalam harapan akan Tuhan. Mari kita bersuka cita karena damai dan berkat sudah dilimpahkan bagi setiap kita yang percaya kepada. Indah mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman,
Pujian penutup mengingatkan kami ya Tuhan bahwa rasa aman bukan karena kami berada di dalam satu sistem keamanan yang canggih, tetapi keamanan yang sejati adalah ketika kami menyandarkan hidup kami, diri kami, pikiran kami, iman kami kepada lengan Tuhan yang kekal, kepada Tuhan saja. Dan biarlah di sepanjang perjalanan kehidupan kami ke depannya, kami senantiasa sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sebagai penolong dan satu-satunya penolong dan penuntun di dalam kehidupan kami. Tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong, karena Sang Putra Natal itu telah menjadi juru selamat bukan hanya bagi kami, tetapi bagi setiap orang yang mau datang dan percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Umat Tuhan yang terkasih, usai sudah ibadah Natal kita akan kembali kepada kehidupan keseharian kita. Jangan pernah takut, karena Roh Kudus yang akan terus menolong dan menuntun kita. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus bagi kita sekalian mulai saat ini sampai sepanjang segala masa. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Amin. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Ucapkan selamat Natal kepada orang di kanan kiri saudara. Sini aja dah. Salaman dulu, Bu. Ya. Tukar kadonya nanti aja ya. Karena tukar kado akhirnya ada kado yang tertukar.
Ya, baik, izinkan saya bertanya apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, mungkin ada yang bawa saudara, keluarga, teman. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah? Di panggung ini silau sekali. Ada enggak? Ada banyak ya? Iya. Baik, senang sekali kita bisa kembali merayakan Natal di tahun 2023 ini. Baik, kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Ada warta video enggak? Oh, 5 menit kemudian. Ya. Saya masuk lagi ini. Ya, sekali lagi ucapan terima kasih. Ini ya, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, tentu kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengundang kita di acara Natal ini. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kita sehingga acara ini boleh terlaksana dengan lancar. Ya, yang pertama saya sebut dulu karena kemarin nggak saya sebut. Kepada CEO kita, Church Event Organizer, ya, di bawah komando Om Renaldo. Ya. Padahal ucapan terima kasihnya dari beliau, tapi dia nggak ada di sini. Ya, ini menunjukkan kerendahan hati. Lanjutkan nak, mantap. Ya, kembali kepada Bapak Rudi Hidayat dan tim Vitu Indonesia untuk LED-nya yang luar biasa ya. Lalu coach kita Pak Hotman Sianipar ya. Wah, kali ini benar. Untung benar ya. Luar biasa. Ini pun penuh kemustahilan melatih paduan suara gereja kita. Tapi enggak mustahil. Tadi bagus. Bagus kan? Cuma pelatih yang tahu salahnya banyak. Terima kasih coach, dan juga tentu untuk guru-guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu yang tadi bernyanyi dan baca puisi luar biasa. Ya. Dan tentu untuk worship leader, Ibu Kesya, Ibu Nevi. Ya. Makasih pinjaman puisinya. Dan juga untuk tim singer, wah saya sebutlah satu-satu kali ini nih. Ada Kak Marsha, Bang, jadi lupa di sini. Bang Haris, Hari Flabianos, Kak Dubel, Ibu Mei, Kak Michelle, Bang Niko, dan tepuk tangan dulu. Ya. Nah ini tim musik nih yang gak kelihatan. Tadi yang bikin seru mereka. Terima kasih untuk gebukannya, betotannya. Waduh, ada Kak Osmon, ya pemain keyboard, Kak Seno, pemain drum, Kak Chris, pemain gitar, bass ya. Wah, dan Kak Kenan, pemain gitar. Tepuk tangan. Ya. Tim Asher Gritter, wah Asher Gritter juga nggak tersebutkan kemarin, mohon maaf lahir batin ya. Ya sudah melayani dengan luar biasa. Dan semua tim lah, multimedia, kamera, audio, semua lighting, ya yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyak ya. Ya luar biasa, tepuk tangan dulu. Dan juga tentu untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir beribadah bersama-sama. Ya, pastikan kita berjumpa lagi di Natal di tahun yang akan datang. Ya, sehat umur, panjang umur, sehat selalu. Ya, sehat umur panjang selalu, bingung saya jadinya. Ya demam panggung ya. Ya demikian ucapan-ucapan terima kasih di kesempatan Natal kali ini. Nanti jangan langsung pulang, berfellowship dulu, bercengkrama dulu. Ya sekarang mengundang para penatua, kembali ke depan kita akan kembali bersalam-salaman. Dan nanti setelah ini akan ada sesi foto yang akan diatur oleh CEO kita. Ya. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Usai sudah ibadah kita boleh berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.